Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi terkait tentang mikrobiologi farmasi yang berjudul wadah sediaan farmasi yang aman dari kontaminasi. Dari judul mungkin sudah terbayang apa yang akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas di sini terkait tentang desain wadah untuk sediaan farmasi yang bebas dari mikroba. Jadi penyimpanannya seperti apa yang supaya sediaannya itu tidak terkontaminasi lah seperti itu Oke. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ini berhubungan dengan wadah, tapi spesifik ke arah mikroba atau mikrobiologi farmasi seperti itu. Oke. Nah di sini sebelum kita membahas macam-macam terkait tentang wadah ini salah satu contoh produk farmasi sirup itu gambar itu. Jadi wadah sendiri itu apa? Jadi wadah adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi. Ini menurut keputusan Kepala BPOM RI nomor HK 0005411745 Nah, ada juga pengertian yang lain terkait tentang wadah. Wadah adalah salah satu komponen yang penting untuk sediaan farmasi karena ketidaksesuaian wadah akan mempengaruhi obat secara keseluruhan, termasuk kestabilan dari sediaan tersebut dan efek terapi obat. Misalnya tadinya mau mengobati jadinya tidak berkhasiat atau bahkan jadinya berbahaya Oke, ini menurut SK Menkes nomor 193 terkait tentang wadah Oke. Nah, ada pengertian yang lain Nah, ini berdasarkan USP. Wadah adalah alat untuk menampung suatu obat atau mungkin dalam hubungan langsung dengan obat tersebut. Jadi hubungan langsung itu tidak ada barier antara wadah dan obatnya. Itu untuk istilahnya nampung seperti itu. Oke. Itu terkait tentang definisi dari wadah. Nah, di sini kita lihat terkait tentang pengemas. Jadi ada wadah, ada istilah pengemas. Nah, pengemas itu apa? Ini pengemas adalah salah satu komponen penting dari bentuk sediaan farmasi. Salah satu komponen penting dari bentuk sediaan farmasi. Nah, kita lihat di sini apa sebenarnya fungsi dari pengemas tersebut Nah, secara fungsional pengemas memberikan pola proteksi terhadap ancaman fisika, iklim, biologi, dan kimia. Jadi pengemas atau wadah itu memberikan proteksi terhadap ancaman yang akan kita bahas di sini terkait tentang kontaminan, berarti ada hubungannya dengan faktor biologi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat macam-macamnya Macam-macam dari pengemas itu apa aja Ada 2 macam Oke, pengemas itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bahan pengemas primer. Ada yang kedua itu bahan pengemas sekunder. Nah, pengemas primer ini merupakan bahan kemas yang langsung kontak dengan sediaan farmasi.
ya. Jadi langsung kontak. Contohnya blister, strip, botol, ampul, vial, dan lain-lain. Nah, sedangkan bahan pengemas sekunder ini merupakan kemas yang membungkus pengemas primer. Jadi di luar pengemas primer ada pengemas yang tambahan lain seperti kardus misalnya, kayak dus gitu ya, karton ya. Nah, itu disebutnya pengemas sekunder. Ya, jadi melindungi pengemas primer ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sebenarnya persyaratan dari pengemas atau wadah tadi? Ya. Nah, persyaratannya ini macam-macam, ya. Jadi persyaratan untuk bahan pengemas yang digunakan sebagai pengemas produk farmasi itu ada 3 sedikitnya. Yang pertama, harus tidak reaktif, aditif, atau absorptif, sehingga dapat mempengaruhi keamanan, identitas, kekuatan, dan kemurnian dari produk. Yang kedua, harus dapat melindungi produk terhadap faktor luar selama penyimpanan dan penggunaan yang dapat mempengaruhi atau mengkontaminasi produk. Nah, yang terakhir, harus bersih. Dan bila untuk produk steril, harus disterilkan tentunya pengemas atau wadah tersebut, ya, dan dibebas patogenkan untuk menjamin kesesuaian dengan penggunaannya, ya, seperti itu. Itu persyaratan dari bahan pengemas. Nah, kita lihat bahan pengemas sebelum digunakan harus memiliki rancang bangun yang tergantung pada apa saja di sini. Ya, jadi kita memilih bahan pengemas, bentuknya seperti apa, ini tergantung apa saja nih. Ya, tergantung yang pertama jenis produk. Kalau produknya cair, misalnya berupa sirup, nggak mungkin kan pakai aluminium foil. Atau misalnya pakai semacam kardus, nggak mungkin ya, tapi pakainya botol misalnya, mau botol plastik atau botol kaca ya, tergantung jenis produknya. Yang kedua, cara pemberiannya ya. Nah, kayak sediaan steril misalnya tetes mata ya, cara pemberiannya ditetes, berarti lubang yang kecil yang untuk netesnya itu harus kecil. Selain untuk pemberiannya, penggunaannya, itu pun untuk mengurangi kontaminan kalau itu sediaan steril, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ketersediaan bahan dan kompatibilitasnya terhadap produk yang dikemas. Ya, tentu ya. Di sini kita memilih kemasan juga ya tidak ngawang-ngawang, tergantung dari ketersediaan bahannya. Ya. Kemudian yang keempat itu bagaimana pengemasan dilaksanakan. Ya, ini proses pabriknya ya. Jadi nanti proses pengemasannya seperti apa, nah itu nanti ada rancang bangunnya. Kayak yang kelima, bagaimana membuktikan konsistensi kualitas produk yang dapat dicapai. Ya. Nah, karena kemasan juga ini ada hubungannya dengan konsistensi dari sediaan farmasi tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kemasannya itu dalam tanda kutip rusak, jelek, nah konsistensi sediaan farmasi tersebut pun itu jadinya tidak stabil, ya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat bahan-bahannya sebenarnya apa saja ya yang digunakan untuk pengemas. Macam-macam ya. Contohnya di sini ada gelas ya. Gelasnya itu bahan gelas itu botol ya. Bahan yang kayak pecah belah gitu ya, kayak untuk sirup obat batuk itu kan ada juga yang pakai gelas ya, gampang pecah ya, seperti itu. Oke, keunggulannya apa ya, biasanya kalau pakai gelas tuh dia tembus pandang. Nah, gelas juga biasanya kalau misalnya kita perhatikan botol sirup ya, itu gelap warnanya, supaya apa, supaya mengurangi kontak atau mataharinya, cahayanya itu nggak masuk yang bisa merusak sediaan farmasi ya, seperti itu. Kemudian bisa dari metal ya. Jadi dari metal atau kayak aluminium foil itu kayak metal kan, seperti itu ya. Ini gelas atau metal ini
ini banyak digunakan karena kemasan seperti ini bisa melindungi dari kontaminan mikroba, ya seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, kertas atau karton. Nah, kertas atau karton ini lebih cenderung ke arah pengemas sekunder yang sudah dibahas tadi, ya. Jadi untuk pelindung dari pengemas primer. Tadi misalnya untuk mengemas botol-botol, untuk mengemas misalnya strip, ya, itu pakai karton lagi supaya tidak langsung kontak dengan pengemas primer. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang plastik. Nah, plastik itu misalnya botol tapi bahannya plastik. Ya, banyak juga sekarang digunakan kan ya. Seperti itu, ya. Itu pun fungsinya untuk pelindung juga sih sebenarnya. Nah, itu bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai pengemas, ya, seperti itu. Nah, sekarang ya, kriteria ya. Ini ada hubungannya dengan kriteria. Kriterianya apa saja ya? Untuk pemilihan bahan pengemas ya. Nah, ini yang akan dibahas ya. Di sini ada kriteria pemilihan bahan pengemas primer ya yang langsung berhubungan dengan sediaan farmasi. Yang pertama itu komposisi kemasan harus mempunyai sifat maksimum ya, kompatibel secara fisika dan kimia terhadap formulasi produk dan tidak menyebabkan formulasi berubah atau stabil. Jadi di sini kan karena fungsinya pelindung, wadah tidak membuat sediaan farmasi tersebut jadinya tidak stabil, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, penanganan apa yang akan atau harus dilakukan terhadap kemasan sebelum digunakan. Misalnya sediaan steril, berarti harus disteril dulu, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dipilih baik-baik. Nah, kalau disteril dulu, misalnya sterilnya pakai apa? Pakai autoclave misalnya. Bisa nggak autoclave pakai bahan yang mudah meleleh kayak plastiknya tipis? Nggak bisa. Berarti dipilihnya apa? Misalnya itu, misalnya sediaannya bentuknya cair. Berarti kita harus pakai botol kaca, misal kayak begitu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga tergantung komposisi formulasi produk. Ya kalau sirup ya pakai botol, ya kalau tablet ya pakai kayak semacam strip, bahannya metal, ya seperti itu. Yang keempat harus cukup kuat untuk menjaga isi wadah dari kerusakan. Nah ini harus cukup kuat dan rekat, ya tidak ada kontak udara dengan luar, ya jadi sediaan yang di dalam tidak kontak dengan luar, ya kuat. Untuk apa? Ya salah satunya untuk mengurangi kontaminasi karena kita sudah bahas mikroba itu kan sifatnya kosmopolit, ada di mana-mana. Ya, sekali buka mikroba mungkin masuk nggak mungkin, tapi mungkin berkembang enggak. Nah, ini bisa berkembang bisa enggak tergantung dari jumlah populasi mikroba tersebut. Tapi yang namanya misalnya kayak sirup ya, di situ pasti ada bahan ya untuk sebagai antimikrobanya. Jadi mikroba kalau mencok di sirup tersebut, kok sirupnya nggak langsung rusak? Enggak, karena ada ya itu bahan dalam tanda kutip bahan pengawet tersebut ya seperti itu. Oke. Nah makanya kalau kita perhatikan misalnya obat ada kadaluarsanya 2 atau 3 tahun misalnya ya untuk obat. Tapi dengan syarat belum dibuka atau kontak dengan udara. Tapi kalau udah kontak dengan udara itu kita lihat ada kerusakan fisika atau kimia enggak. Udah dibahas juga ya di video yang lainnya. Oke, efektifnya berapa lama? Ya itu tergantung. Kalau kita sering dibuka, ya efektifnya paling kayak obat sirup itu sekitaran 2 minggu maksimal sampai 1 bulan boleh dikonsumsi. Lewat dari situ takutnya ada kontaminasi, ya seperti itu. Ya, jadi harus dicek. Kemudian yang kelima itu bahan yang digunakan untuk membuat wadah tidak bereaksi dengan isi wadah. Ya takutnya misalnya bahannya malah bereaksi, malah konsistensi produk berubah, khasiat produk berubah, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, penutup wadah harus bisa mencegah isi, ya tadi harus rekat tadi, ya. Oke.
kehilangan yang tidak diinginkan dari kandungan isi wadah. Takutnya kalau penutupnya nggak rekat, malah kandungannya hilang. Kemudian kontaminasi produk oleh kotoran yang masuk seperti mikroorganisme kalau misalnya tidak rekat. Ya, oke. Atau uap yang mempengaruhi penampilan dan bau produk, yaitu ada hubungannya dengan perubahan secara kimia, ya, seperti itu. Yang ketujuh, untuk sediaan jenis tertentu harus dapat melindungi isi wadah dari cahaya. Makanya ada sediaan tertentu kayak sirup, itu wadahnya itu coklat, ya. Karena kenapa? Kalau misalnya bening, cahaya masuk, nah, konsistensi produknya berubah, ya seperti itu. Yang kedelapan, bahan aktif atau komponen obat lainnya tidak boleh diabsorpsi oleh bahan pembuat wadah dan penutupnya. Wadah dan penutup harus mencegah terjadi difusi melalui dinding wadah serta wadah tidak boleh melepaskan partikel asing ke dalam isi wadah. Ya, intinya harus aman ya. Tidak berdifusi itu tidak kayak nyerap gitu keluar ya kayak gitu. Atau misalnya mengeluarkan kayak merkuri di wadahnya akhirnya merusak sediaan, nggak kayak begitu ya. Oke, yang kesembilan, menunjukkan penampilan sediaan farmasi yang menarik. Nah, ini juga estetika wadah juga perlu diperhatikan ya seperti itu. Nah, ini contoh misalnya pengemas untuk sediaan steril ya. Nah, pengemas untuk sediaan steril itu tergantung nanti sediaannya. Ya, ini contoh-contoh sediaan steril tuh misalnya injeksi, kemudian infus, zat padat kering, larutan irigasi, larutan dialisis, tetes mata, sakit mata, dan yang lain-lainnya. Nah, ini pengemas untuk sediaan sterilnya itu tentunya pengemas tersebut harus disterilkan, ya ikut dengan sediaannya, ya. Contoh misalnya tetes mata yang tadi kita bahas itu kemasannya itu disesuaikan dengan penggunaannya, disesuaikan untuk mengurangi kontaminasi. Makanya kalau kita perhatikan tetes mata ujungnya itu kayak semacam kecil ya. Kalau dibaliknya juga tetesnya kecil banget ya. Karena apa? Karena hubungannya dengan penggunaannya ke mata. Ya, kalau ngebrosot, bayang ya. Nah, kalau besar itu juga hubungannya dengan nanti kontak dengan udara, akhirnya bisa kontaminan, ya seperti itu. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang wadah ya disediaan farmasi yang hubungannya dengan mikrobiologi farmasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu ditanyakan nanti silakan ditanyakan ya. Saya tutup materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.